Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mudiantono. Kita kali ini masih tetap membahas masalah transformasi geometri. Kali ini kita sudah pada sampai video bagian yang kelima, yaitu mengenai dua transformasi berurutan. Pada bagian kelima ini akan terdapat 3 video, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas menentukan bayangan kurva akibat dua transformasi berurutan. Kemudian yang kedua kita akan membahas menentukan kurva semula dari bayangan kurva akibat dua transformasi berurutan. Dan yang bagian yang ketiga adalah menentukan luas bayangan kurva akibat dua transformasi berurutan. Pada bagian pertama ini kita akan menentukan bayangan kurva akibat dua transformasi berurutan. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama, garis 2x ditambah 3y sama dengan 6 ditranslasikan dengan matriks min 3, 6 dan dilanjutkan dengan pusat dengan rotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Tentukan persamaan kurva. Nah, rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat itu memiliki matriks 0, min 1, 1, 0. Jadi, matriks yang pertama berordo 2 kali 1, matriks yang kedua berordo 2 kali 2. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mencari secara langsung, tetapi harus satu persatu. Jadi yang pertama, garis 2x ditambah 3y sama dengan 6 ditranslasikan oleh negatif 34. Kita cari terlebih dahulu bayangannya. Nanti kita lanjutkan bayangan daripada garis akibat translasi, kemudian baru dirotasikan. Jadi pengertian daripada translasi adalah titik ditambah translasi sama dengan bayangan. Nah, karena di sini adalah mencari bayangan, X dan Y-nya yang diketahui, maka X dan Y-nya harus sendiri. Berarti translasinya kita pindah. X aksen, Y aksen, tanda tambah dipindah menjadi tanda kurang. Jadi X, Y-nya, X-nya adalah X aksen ditambah 4. Kemudian Y-nya adalah Y aksen dikurang 4. Nah, jadi kalau garis semulanya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6, maka bayangan pertama akibat translasi adalah x-nya diganti dengan x aksen, maaf ini ditambah 3 ya, x aksen ditambah 3, y-nya diganti dengan y aksen dikurang 4 sama dengan 6. Sehingga 2x aksen ditambah 3y aksen, 2 kali 3, 6. 6 ditambah 3 kali min 4, min 12 berarti negatif 6. Negatif 6 kita pindah ke kanan berarti 6. Berarti sama dengan 12. Jadi bayangan yang pertama akibat translasi diperoleh 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini bayangan yang pertama. Nah, bayangan yang pertama ini 2x ditambah 3y sama dengan 12. Kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat. Berapakah bayangan terakhirnya? Nah, berarti formulanya matriks kali titik sama dengan bayangan. Nah, matriks rotasi 90 derajat adalah 0, negatif 1, 1, 0 kali XY sama dengan X aksen, Y aksen.
Karena kita mencari bayangan dan yang diketahui adalah XY, maka XY-nya harus sendiri. Nah, ini pindah berarti jadi inverse. 1/0 kali 0 dikurangi negatif 1 kali 1. Ingat bahwa matrik A adalah A, B, C, D. Inverse-nya adalah 1/A kali D dikurangi B kali C. D dan A ditukar, B-nya tetap tapi dimenkan. Nah, berarti di sini dikali 0 dan 0-nya ditukar. Ini dimenkan jadi 1, ini dimenkan jadi min 1 kali X aksen, Y aksen. Sehingga sama dengan, ini min kali min plus dari 1/1 adalah 1. Sehingga kalau kita kalikan 0 kali X aksen adalah 0 ditambah Y aksen. Kemudian min X aksen ditambah 0. Nah, jadi bayangan yang pertama tadi adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian hasil dari bayangan akhir, bayangan yang kedua, X-nya diganti dengan Y aksen. Y-nya diganti dengan min X aksen. Jadi bayangan akhirnya adalah min 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kalau kita kalikan negatif 1, boleh. Hasil akhirnya adalah 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 12. Jadi kalau matriknya berorder tidak sama, 1, 2 kali 1, dan yang satunya adalah 2 kali 2, maka tidak bisa kita kerjakan matrik kedua dikali matrik pertama, tetapi harus dikerjakan secara bertahap, satu demi satu. Oke, kita lanjut pada contoh yang kedua. Persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y dikurang 13 sama dengan 0 apabila dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Jadi di sini min X. Jadi di sini matrik yang pertama adalah rotasi 180 derajat. Nah, rotasi 180 derajat matriknya adalah min A, min B. Min A berarti 1, 0, 0, min 1. Matrik yang kedua adalah matrik yang berkaitan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Maka matriknya adalah min B, min A. Min B adalah 0, min 1. Min A adalah min 1, 0. Nah, jadi kita cari komposisi matriknya. Komposisi matrik adalah matrik kedua dikali matrik pertama. Matrik keduanya adalah matrik Y sama dengan min X. 0, min 1, 1, min 1, 0 dikali rotasi 180. Min 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga komposisi matriknya adalah 0 dikalikan min 1 adalah min 0. Min 1 kali 0 juga adalah 0. 0 kali 0 adalah 0. Min 1 kali min 1 adalah 1. Nah, min 1 kali min 1 adalah 1 ditambah 0 kali 0. Yang baris kedua, kolom kedua adalah min 1 kali 0 ditambah 0 kali 0. Jadi matriknya adalah 0, 1, 1, 0. Ingat, komposisinya matriks kali titik sama dengan bayangan. Matriknya adalah 0, 1, 1, 0 kali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, karena soalnya adalah X dan Y, maka XY-nya harus sendiri. Berarti ini harus dipindah. Kalau dipindah, maka harus jadi inverse. Ingat, matrik A, A, B, C, D, A inverse-nya berarti 1/AD dikurang BC, D, A,
min B, min C. Nah, berarti 1/0 kali 0 dikurangi 1 kali 1. Ditukar 0 dengan 0, diminkan. Kali X aksen, Y aksen. Sehingga XY, kita kalikan matriknya, 0 kali X aksen 0, min Y aksen kali min 1, berarti Y aksen. Min X aksen ditambah 0, min X aksen kali min 1, berarti X aksen. Jadi, lingkaran tadi, persamaan lingkarannya, X kuadrat plus Y kuadrat min 6X dikurang 2Y min 13 sama dengan 0, maka bayangan lingkarannya adalah X-nya diganti dengan Y aksen, Y-nya diganti dengan X aksen. Dikurang 6 kali Y aksen, min 2 kali X aksen, dikurang 13 sama dengan 0. Berarti kalau kita olah, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 13 sama dengan 0. Ini kalau matriknya berordo sama 2 kali 2 dengan 2 kali 2, boleh dicari komposisi matriknya terlebih dahulu, berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Oke, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Persamaan bayangan kurva 3X ditambah 2Y dikurang 12 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matrik 0, 1, min 1, 0. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi matriknya di sini sudah ada matriknya bebas. Matrik yang pertama adalah 0, 1, min 1, 0. Kemudian matrik yang kedua adalah berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti A, min B. A itu 1, 0, min B berarti 0, min 1. Maka komposisinya, kita cari dulu komposisinya. Matrik kedua dikali dengan matrik pertama. Matrik kedua adalah 1, 0, 0, min 1. Dikali matrik pertama 0, 1, min 1, 0. Sehingga hasil kalinya adalah 1 kali 0, 0, 0 kali min 1, 0, lihat di sini. 1 kali 1 adalah 1, ditambah 0 kali 0. 0 kali 0 ditambah 1, min 1 kali min 1. 0 kali 1 ditambah min 1 kali 0. Nah, jadi formulanya adalah matriks kali titik sama dengan bayangan. Matrik komposisinya adalah 0, 1, 1, 0. Kali titiknya adalah XY. Bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, karena yang diketahui XY-nya, maka XY-nya harus berdiri sendiri. Berarti ini harus dipindah jadi inverse. Inverse tadi adalah 1/A kali D, 0 kali 0. Dikurangi B kali C, 1 kali 1. Ditukar antara A dengan D, ditukar, ini diminkan. Dikali X aksen, Y aksen. Sehingga XY matriknya adalah 0 kali X aksen dikurangi min Y aksen, berarti min Y aksen kali min 1. Berarti Y aksen. Min X aksen tambah 0, min X aksen kali min 1, berarti X aksen. Oh, jadi X-nya diganti dengan Y aksen, Y-nya diganti dengan X aksen. Garis semula, garisnya atau kurvanya adalah 3X ditambah 2Y dikurang 12 sama dengan 0. Maka bayangannya X-nya diganti dengan Y aksen, Y-nya diganti dengan X aksen, dikurang 12 sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 3Y kurang 12 sama dengan 0. Oke, contoh yang keempat. Persamaan bayangan garis 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0 oleh transformasi yang berkaitan dengan matrik 2, 0, min 1, 3. Jadi di sini transformasi bebas. Matrik pertamanya adalah 2, 0, min 1, 3. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y. Matriknya adalah min A. Min A berarti min 1, 0, B berarti. Maka karena ini berordo sama 2 kali 2,
maka kita cari dulu komposisinya. Komposisinya adalah matrik kedua dikali matrik pertama. Matrik kedua berarti adalah MY min 1 0 0 min 0 1 dikali matrik pertama 2 0 min 1 3. Berarti hasil kalinya adalah min 1 kali 2 ditambah 0 kali 1 berarti min 2. Min 1 kali 0 ditambah 3, 0 kali 3 adalah 0 kali 2 adalah 0 ditambah 1 kali min 1. 0 kali 0, 0 ditambah 1 kali 3. Jadi, matriks kali titik sama dengan bayangan. Matriksnya adalah min 2, 0, min 1, 3 dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Maka XY berarti ini harus pindah. Karena yang diketahui XY, maka XY-nya harus sendiri. Kalau pindah, ingat, selalu jadi inverse. 1 per A kali D. Min 2 kali 3. Dikurangi 0 kali min 1. B kali C. Per, dikali, ditukar tempatnya D dengan A. Diminkan. Ini diminkan juga. Dikali X aksen, Y aksen. Berarti XY sama dengan 1 per min 6, negatif 6. Di sini 3 X aksen ditambah 0 Y aksen. X aksen dikurang 2 Y aksen. Berarti XY-nya adalah 3 per min 3 per 6 X aksen sama X min 2Y per min 6. Nah, jadi garisnya yang pertama adalah, garis soalnya adalah 4X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Maka bayangannya 4 kali X. X-nya diganti dengan min 3 per 6 X aksen. Y-nya juga diganti dengan X min 2Y per negatif 6 ditambah 5 sama dengan 0. Kalau saya kali 6, ini yang berarti 6-nya hilang. Berarti di sini adalah min 12 X aksen. Ini 6-nya hilang tapi min-nya min kali min jadi plus 1 kali X, 1 kali min 2Y. Berarti ditambah 30 sama dengan 0. Berarti min 11X, min 2Y plus 30 sama dengan 0. Kalau kita kalikan negatif 1 adalah 11X ditambah 2Y kurang 30 sama dengan 0. Demikian pembahasan tentang mencari bayangan kurva dari dua transformasi berurutan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau matriknya berordo sama, seperti 2 kali 2 bisa dikalikan, maka kita bisa mencari komposisi matrik terlebih dahulu. Tetapi kalau ordonya 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 2 tidak bisa, melainkan kita kerjakan dengan sendiri-sendiri.